Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik. Perkenalkan nama kakak Fani Fadila Apriani, biasa dipanggil Kak Fani. Kakak mahasiswi semester 5 di Universitas Negeri Padang, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, untuk tenter kelas 11 pada mata pelajaran matematika itu bersama kakak. Nanti akan ada Kak Amel dan juga Bang Ilham. Untuk pertemuan pertama ini, bab 1 tentang program linear itu bersama kakak. Nah, di sini kakak buatkan konsep mapnya. Nah, ketika kita belajar program linear, kita pasti akan kenali tentang sistem persamaan maupun pertidaksamaan linear. Nanti baru kita masuk ke model matematika, metode grafik, dan daerah selidik. Nah, kita masuk ke awalannya, sistem persamaan linear. Kita kenal dengan fungsi objektif berupa fungsi linear. Nah, dengan persamaan Z sama dengan AX tambah BY. Biasanya kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Lalu pada sistem pertidaksamaan, kita kenal dengan fungsi kendala atau pembatas yang dibatasi dengan tanda. Nah, tanda besar dari, kecil dari, besar sama maupun kecil sama. Dan persamaannya sama, Z, AX tambah BY. Kita lanjut ke model matematika. Untuk model matematika, kakak langsung ke contoh soal agar lebih mudah. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup ditempati 40 pasang sepatu. Sepatu jenis 1 dibeli dengan harga 60.000. Sedangkan sepatu jenis 2 dengan harga 80.000 setiap pasangnya. Jika pedagang hanya punya modal 3 juta rupiah untuk membeli jenis sepatu 1 dan 2, maka bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut? Nah, agar lebih mudah kita menggunakan tabel. Nih, tabel yang telah kakak buat. Ada jenis sepatu 1 dan 2, ada batasan, harganya jenis sepatu 1 60.000, jenis sepatu 2 80.000, dan permisalannya X dan Y. X untuk jenis sepatu 1, Y untuk jenis sepatu 2. Nah, 3 juta ini apa? Batasan. Jadi untuk membeli sepatu jenis 1 dan 2, kita cuma punya modal 3 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Dan untuk 40 ini, kita hanya bisa mengisi toko dengan 40 pasang sepatu dari jenis 1 maupun 2, yang mana jumlahnya belum kita ketahui. Nah, untuk catatan dari kakak, logikakan setiap kata untuk membentuk persamaan dengan permisalan. Nah, di sini sudah kakak buatkan persamaannya. Langkah pertama, kita tengok X dan Y otomatis harus bilangan real positif. Jadi, X, Y besar sama 0. Nah, selanjutnya, tadi kakak bilang untuk sepatunya, jenis 1 dan 2 hanya bisa 40 diisi dalam kios tersebut. Jadi, X tambah Y kecil sama 40. Jadi, hanya boleh diisi 40 atau kecil dari itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini. Berarti untuk membeli satu sepatu jenis 1, harganya 60.000. Tadi pemisalannya X, berarti 60.000 X ditambah 80.000 Y untuk jenis sepatu 2, kecil sama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Pakaian 1 memerlukan 2 meter katun, 4 meter kain sutra.
pakaian jenis 2 memerlukan 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra, di mana kain katun yang tersedia 70 meter dan sutra 84 meter. Untuk laba dari pakaian jenis 1, 25.000, sedangkan jenis 2, 50.000. Jadi, agar ia memperoleh laba yang sebesar-besarnya, maka banyaknya pakaian jenis 1 dan 2 berturut-turut adalah. Jadi, ketika dia bilang laba yang sebesar-besarnya dan hanya diminta jumlah, berarti yang akan kita cari adalah titik maksimum. Tapi jika dia minta adalah berapa besar laba, berarti dia minta nilai maksimum. Nah, kita buatkan tabel lagi. Jenis pakaian 1, 2, dan batasan pemisalan jenis pakaian 1 X, jenis pakaian 2 Y. Nah, kita di sini ada 2 buah kain untuk satu jenis pakaian. Nah, untuk kain katun 2 meter untuk jenis pakaian 1, 5 meter untuk pakaian 2. Sutra 4 meter untuk pakaian 1, 3 meter untuk pakaian 2. Nah, 70 ini adalah kain katun yang tersedia. Jadi, segini stoknya ya. Ini juga 84. Nah, ini labanya kita misalkan dengan Z, 25.000 untuk pakaian 1, 50.000 pakaian 2. Nah, kita masuk ke persamaan lagi. Kita ulang lagi, jika dia adalah harga, berarti X dan Y mesti sama 0. Nah, ini. Langsung ke ini. Dari kebutuhan dari kain katun, berarti 2X tambah 5Y kecil sama 70. Tidak boleh lebih karena yang tersedia hanya 70 meter. Lanjut, itu akan sama dengan kain sutra 4X tambah 3Y kecil sama 84. Sini kita buatkan fungsi tujuan laba Z sama dengan 25.000X untuk jenis pakaian 1, 50.000Y untuk jenis pakaian 2. Jadi, next kita masuk ke metode grafik. Nah, tadi sudah kakak singgung tentang cara menentukan persamaan garis di pot sumbu X dan di pot sumbu Y. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui persamaan yaitu 2X tambah Y kecil sama 6, 5X tambah 6Y kecil sama 30, X tambah Y kecil sama 6, X, Y besar sama 0 dan merupakan elemen bilangan real. Nah, ini angka-angka tempat kemungkinan himpunan penyelesaian kita yang ditanya daerah himpunan penyelesaian atau HP. Nah, kita buat. Jangan lihat jawabannya dulu ya. Nah, kita buat untuk cara yang lama dan panjang. Kita akan buat seperti ini. Cari titik potong. Nanti masukkan ke sini. Nanti kita gambar garisnya, kita arsir, dan kita lihat mana yang arsirannya ke semua persamaan garis, yaitu di sini, di tengah. Nanti pertanyaannya, Kak, jika dia ada yang kecil ataupun ada yang besar, gimana Kak? Nah, itu gunanya kita melakukan pengujian. Kalau dia kecil berarti kita lihat angka di bawah garis. Memenuhi tidak persamaan itu? Kalau tidak memenuhi berarti yang kecil itu di atas arsirannya, walaupun tandanya kecil. Jadi lihat-lihat kembali jika nanti tidak ada jawaban di optionnya. Kalau di essay gimana Kak? Saran kakak kalau ada waktu kita gunakan teknik uji itu. Tapi itu jarang ya terjadi. Biasanya terjadi kalau perbedaan tanda ini. Nah, ini di sini HP-nya yaitu daerah 2. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Diketahui persamaan
3x tambah 5y besar sama 15, 2x tambah y besar sama 6, di mana x, y besar sama 0. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita sudah sering membuat soal-soal program linear ini, kita mudah saja untuk menentukan tipenya tanpa harus menuliskannya. Nah, kita gambarkan lagi seperti tadi. Nah, di sini kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya lebih besar. Karena untuk x, y besar dari 0, ini arsirannya semua ya. Nanti untuk garisnya pun besar, jadi himpunan penyelesaian pun besar. Nih HP-nya besar. Dan titik maksimumnya tetap di sini, di daerah perpotongannya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Untuk daerah penyelesaian yang diarsir pada gambar berikut, nilai maksimum dari fungsi objektif 5x tambah 4y adalah, nah kita sudah tahu nih, di sini daerah arsirannya, tapi kita tidak tahu apa persamaannya. Nah, persamaannya yang pasti adalah ketika yang diarsir adalah di sini, otomatis x, y-nya besar sama dari 0. Nah, kita buatkan persamaan dari garisnya. Ini 8, ini 4. Kalau mudahnya, kalau ini adalah y, kita pakai ini sebagai x. 8x tambah 4y sama dengan 4 kali 8, 32. 4 dengan 6, 4x tambah 6y, 24. Untuk tandanya, kita lihat tadi, jika tandanya kecil semua, arsirannya akan ada di sini. Jika besar semua, akan ada di atas sini. Jadi otomatis ini kalau di sini kecil sama. Nanti kita sederhanakan. Nah, yang ditanya adalah nilai maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum, kita harus tahu titik maksimumnya. Nah, titik maksimum tadi adalah perpotongan dua garis ini di sini. Nah, kita eliminasi dan substitusi. Kebetulan di sini 2x-nya sudah sama. Didapat y2, x3. Kita masukkan ke fungsi objektif 5x tambah 4y. Didapatlah nanti nilai maksimumnya yaitu 23. Nah, kita lanjut ke sub bab yang terakhir yaitu daerah selidik. Nah, yang ketiga, daerah selidik. Bentuk umum notasi tujuan pada penentuan daerah selidik, Z sama dengan fungsi X, Y sama dengan AX tambah BY. Bentuk umum dari garis selidik AX tambah BY sama dengan K, di mana K adalah elemen bilangan real. Jadi K itu adalah sembarang bilangan. Nah, untuk persamaan ini berarti merupakan himpunan garis-garis yang sejajar. Gimana garis-garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama? Nah, langkah-langkah untuk mencari daerah selidik. Membuat model matematika, tentukan grafik dan himpunan penyelesaian, tentukan persamaan garis selidik. Nah, di sini kita lihat jika yang diminta itu nilai maksimum, geser garis selidik sejajar ke kanan atau ke atas. Sedangkan nilai minimum kebalikannya, geser garis selidik sejajar ke kiri atau ke bawah. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui fungsi tujuan. Fungsi x, y 80x tambah 125y. Dengan persamaan x tambah y kecil sama 350, 600x tambah 1000y kecil sama 300.000. Di mana x, y besar sama dari 0. Pertanyaannya, berapakah nilai maksimum? Nah, karena persamaan telah ditentukan, kita buatkan grafik dan himpunan penyelesaiannya.
Seperti biasa, titik potong. Nanti kita gambarkan di sini. Karena dia kecil-kecil, berarti asirannya di sini. Dimana titik maksimumnya di titik ini. Kita cari titik maksimum. Dengan teknik substitusi eliminasi, didapatlah X 125 dan Y 225. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi tujuan ini, kita memakai sembarang angka pada nilai K. Tapi diutamakan besar agar mudah dalam menggambar garis selidik. Nah, jadi kakak pakai 10.000. Nah, kakak pakai 10.000. Jadi 80X tambah 125Y sama dengan 10.000. Nanti kita sederhanakan. Kita cari titik perpotongannya 125 dan 80. Nah, ingat yang ditanya adalah nilai maksimum. Berarti geser ke kanan atau ke atas. Nah, di sini kita pindahkan tabel ini ke sini. Cuman kita dalam bentuk garis saja. Jadi ketika kita gambarkan garis selidik awal 16X tambah 25Y sama dengan 2000. Di sini garisnya. Nah, kakak tekankan lagi, fungsi dari garis selidik hanya mempermudah menentukan titik pojok agar nilainya itu optimum atau maksimum. Jadi seperti gimana sih cari nilai atau titik maksimum? Kan kita biasanya pakai langsung ke substitusi. Di sini ada cara lain menggunakan garis selidik. Tapi untuk menggunakan garis selidik, kita harus hati-hati dan teliti menggeser garis selidik awal menuju titik pojok yang kita inginkan. Nah, di sini garis kakak lumayan sejajar, walaupun tidak terlalu sejajar. Nah, ini untuk garis kedua. Garis ketiga nanti perpotongan di titik maksimum. Nah, karena perpotongannya di titik maksimum yang telah kita cari tadi, maka langsung kita masukkan nilai fungsi tujuan tadi yang 80X tambah 125Y, masukkan angka 125 dan 225, didapatlah nilai maksimum dengan fungsi tujuan tadi 38.125 sebagai nilai dari fungsi tujuan tadi. Nah, kakak tekankan lagi, garis selidik hanya digunakan untuk menentukan titik pojok, di mana titik pojok yang menyebabkan nilai tersebut maksimum atau optimum. Jadi ini hanya cara lain, bukan cara yang wajib kita gunakan ya ketika ujian. Rasanya ini agak menyusahkan juga, tapi ini adalah caranya, salah satu cara juga. Jika ingin dibuat juga dengan cara ini boleh. Nah, jadi sekian materi dari kakak. Semoga lebih paham jika mendengar video ini, dan semoga adik-adik tambah paham dengan materi dari sekolah maupun di Belajar Terus ID. Tetap semangat dari awal hingga akhir. Kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jika terdapat kesalahan, mohon diingatkan kakak dengan cara yang baik tentunya. Dan terima kasih bagi adik-adik yang telah menyimak. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi kita masukkan ke diagram. Nah, kakak ingatkan, kita sering lupa untuk membuatkan ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Lalu buatkan setiap angka-angkanya, diusahakan itu perkelipatan, jadi bentuknya grafik kita akan lebih cantik dan akan lebih baik lagi jika menggunakan kertas matematika. Nah, ini kakak pakai kelipatan 7.
Nah, untuk garis pertama 2x tambah 5y 70. Kita memakai aturan membuat persamaan garis, yaitu titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, ketika dia sumbu x, berarti y0. Y0 berarti x-nya 35. X 35 ini. Ketika sumbu y, x-nya 0, berarti y-nya 14. Nah, ini 14, kita tarik garis lurus. Jangan lupa untuk membuatkan persamaan garisnya. Jangan lupa ini kecil sama. Lanjut ke garis kedua, 4x tambah 3y 84. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti pada sumbu x, y0, x 21. Pada sumbu y, x0, y 28. Di 28 kita akan tarik garis lurus. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, nah kita lihat tandanya kecil sama. Nah, kita sering kalau kecil sama, berarti arsirannya ke bawah, Kak, ke kiri. Kalau dia besar sama, ke atas, ke kanan. Itu bisa, cuman terkadang kalau kita ingin mengujinya lagi, kita uji per titik di bawahnya. Berarti kan ini kecil sama. Kita tengok titik di bawahnya. 7 lah, kan? Masukkan 7. 2 kali 7 14. 5 kali 7 35, tambahkan kecil, betul, berarti emang arsirannya di bawah. Kita arsir ya. Ini tidak kakak berikan arsirannya agar lebih rapi. Ini kita arsir. Sama dengan ini. Kita pakai punya 7 dan 7 juga. 4 kali 7 28, 3 kali 7 21, kecil, berarti ini daerah arsirannya. Jangan lupa untuk menambahkan arsiran x dan y besar sama 0, berarti arsirannya ke atas di sumbu yang positif x dan y-nya. Jadi disinilah daerah arsiran yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya sudah kakak sampaikan kalau dia 2 garis, maka titik maksimumnya yaitu perpotongan 2 garis. Di sini langsung kita substitusi eliminasi saja. Nah, masukkan angkanya. 4x tambah 3y sama dengan 84. 2x tambah 5y sama dengan 70. Kakak pakai untuk menghilangkan atau mengeliminasi y. Jadi ini kakak kali 5, ini kali 3. Ini dapat persamaannya. Dapatlah nanti x sama dengan 15 dan y sama dengan 8. Nah, sudah kita dapatkan berapa banyak pakaian jenis 1 dan jenis 2 yang akan dibeli oleh si penjahit. Jadi ini untuk tambahan berapa labanya. Kita pakai fungsi tujuan laba Z sama dengan 25.000 X kali 50.000 Y. Nah, kita masukkan ke angka. Dapatlah nanti labanya Rp775.000.